Alhamdulillah, alhamdulillah mubdi'il khalqi wa mu'idi wa musahilir rizki wa mufidi wa qablit taubi wa muridi wa ja'ilil hamdi sababa mazidi ahmaduhu ala ni'amin jallalana sirban laha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah syahadatan yafuzu biridahu man qalaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu qayyaba unsurah wa nabiyyun hadzaba jawharah wa akmala bihil imana fashahharah wa akhmada bihil buhtana fadammarah sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man hajara ilaihi wa nasarah salatan yurhimu biha ma'atisa man haddahu wa kafarah amma ba'du فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah berakhir di depan mata. Bulan Ramadan berlalu begitu cepat. Seakan kita hanya mengalaminya sekejap mata. Rasanya baru kemarin kita menyambut Ramadan. Tiba-tiba kita sudah meninggalkannya. Demikianlah perputaran waktu di dunia ini, saudara. Waktu berputar sangat cepat meninggalkan kita. Seakan baru kemarin kita masih anak-anak yang suka bermain. Tiba-tiba kita sudah dewasa dan memiliki keturunan. Dan sebentar lagi kita harus meninggalkan dunia yang fana ini. Allah menggambarkan bagaimana singkatnya kehidupan di dunia ini dalam firman-Nya, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Pada hari kiamat kita akan merasakan bahwa kehidupan di dunia ini sangat sebentar. Tidak lebih dari sepenggal waktu pagi atau sore hari. Ketika itu banyak yang akan menyesal. Mengapa dahulu mereka tidak mau berusaha payah sebentar saja di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Menyesallah orang-orang yang mengisi waktu singkatnya di dunia dengan bermaksiat kepada Allah, dengan kesenangan dunia sesaat, dengan lalai kepada Allah dan lupa akhirat. Mereka akan menyesal sebab kesenangan sesaat yang dialami di dunia ini menyebabkan mereka jatuh ke dalam penderitaan abadi kelak di akhirat. Mereka pun akan meminta untuk dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Yang artinya hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang aku tinggalkan. Ada pula yang ingin kembali ke dunia untuk menyedekahkan harta yang ia kumpulkan dengan susah payah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yang artinya, lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Waktu hidup kita yang singkat di dunia ini adalah penentu. Apakah kelak kita akan masuk ke dalam surga atau neraka yang abadi? Bukankah kita mampu bekerja, membanting tulang selama sebulan hanya demi mendapatkan gaji yang tidak seberapa? Bukankah ada di antara kita yang rela mengangkat beban berat beberapa saat untuk mendapatkan upah yang sedikit? Bahkan
ada yang rela meninggalkan makan dan tidur beberapa hari untuk mendapatkan keuntungan dunia yang fana. Maka kenapa kita tidak mampu untuk sebentar saja bersusah payah di dunia yang singkat ini, mengisinya dengan ketaatan, menahan diri dari segala kemaksiatan dan kesenangan fana untuk mendapatkan kenikmatan terbesar yang abadi, yaitu surga. Susah payah kita berpuluh tahun di dunia untuk ibadah tidak akan terasa kelak di akhirat ketika kita melihat balasannya berupa kenikmatan surga yang abadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, fayusbahu sabghatan fil jannah, fayuqalu lahu, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qad? Hal marra bika shiddatun qad?" Fayaqulu la, wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qad, wala ra'aitu shiddatan qad. Yang artinya akan didatangkan seorang penghuni surga yang paling menderita di dunia. Kemudian ia dimasukkan sebentar ke dalam surga. Lalu ia ditanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah mengalami kesengsaraan ketika di dunia? Apakah engkau pernah mengalami penderitaan?" Lalu ia menjawab, "Tidak pernah wahai Tuhanku, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan maupun penderitaan di dunia sama sekali." Betapa benar perkataan sebagian ulama, "Ad-dunya sa'ah, faj'alha ta'ah." Dunia ini hanya sekejap, jadikanlah yang sebentar ini berisi ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia adalah tempat untuk menanam amal soleh. Mutu seorang mukmin di dunia ini adalah seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Fa'idha farauta fanshob. Yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jika nanti kita selesai melakukan puasa Ramadan, bukan berarti kita berhenti untuk beribadah. Teruskanlah dengan bersungguh-sungguh melakukan ibadah lain. Di bulan Syawal, di antaranya adalah puasa 6 hari di bulan ini. Puasa 6 hari di bulan Syawal sangatlah besar pahalanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana, thumma asba'u sittan min Syawalin, kana kasyamid dahri." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seakan-akan ia puasa setahun penuh. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengalihkan kita dari satu musim ibadah kepada musim ibadah yang lain, agar kita tidak pernah bosan untuk terus beribadah kepadanya. Setelah musim ibadah puasa di bulan Ramadan berlalu, Allah datangkan kepada kita musim ibadah haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Syawal berlalu, Allah akan berikan kepada kita 3 bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bulan di mana ibadah di dalamnya lebih baik dari ibadah di hari-hari lain. Bulan-bulan yang diisyaratkan Allah dalam firman-Nya, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Begitulah Allah senantiasa memindahkan kita dari satu waktu ibadah khusus kepada waktu untuk ibadah khusus lainnya. Maka jika kita sudah selesai dari satu ibadah,
lanjutkanlah untuk memulai ibadah yang lain dengan sungguh-sungguh. Fa idza faragta fansab. Bila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan sebentar lagi akan pergi. Tapi ibadah puasa masih bisa kita lakukan kapan saja. Al-Quran masih bisa kita baca setiap saat. Masjid-masjid masih terbuka lebar untuk setiap orang. Doa-doa masih bisa diijabahi oleh Allah. Salat malam masih dapat kita lakukan. Saudara-saudara, masih ada untuk disambung tali silaturahim. Fakir miskin masih banyak untuk diberikan bantuan. Pahala-pahala ibadah tidak putus dengan berhentinya. Jangan sampai bulan Syawal nanti menjadi langkah awal kita untuk menjauh dari Al-Quran, menjauh dari sholat malam, menjauh dari ibadah kepada Allah. Jadilah hamba yang Rabbani, yang selalu beribadah kepada Allah di setiap waktu. Jangan hanya menjadi hamba Ramadhani, yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Ingatlah selalu firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, sehingga kita termasuk dari golongan minal aidin wal faizin wal makbulin. Dan semoga kita diberikan petunjuk untuk terus meningkatkan ibadah kita sampai datang kematian. Amin. Inna asyraqan nuril mudhi wa asdaqal hadithil mardi kalamul muqtadiril qawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتقبل في جمال وكمالك على سير عبادك واشرف عبادك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الحمد لله الذي من علينا بالدين القويم وهدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة السر والإجهار والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات
ومن أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال مخبرا وآمرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا حبيب الله ورسوله وآمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد هاشم وعلى آله وأصحابه الناشرين لشريعته والمهتدين بهديه المتبعين لسنته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن خلفاء الراشدين الأئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسوله متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وهزر أمطارنا وأرخص أسعارنا واشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.